Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini episode terakhir ya, part terakhir untuk pembahasan tentang wasilah atau tawasul atau perantara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dalam berdoa memang di surat Al-Maidah 35 ya. Itu kita memang diperintahkan untuk mencari wasilah atau jalan ya. Jalan menuju kepada Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu pakai wasilah ya. Ada jalan. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita diminta bertakwa kepada Allah. Kita sebagai orang beriman diseru untuk bertakwa. Dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah harus pakai wasilah. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Dan ini terusannya, dan berjihadlah. Kita diminta untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah agar kita ini beruntung. Jadi kita disuruh mencari jalan dan disuruh berjihad. Jadi jalan ke Allah itu kita dengan berjihad. Berjihad di jalan Allah. Coba kita lihat yang Al-Maidah ya, surat ke-5 ayat ke-27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ingat, di sini ada dua orang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah kan. Satu dengan cara yang tidak baik, satu lagi dengan cara yang baik. Satu dengan cara tidak bertakwa, yang satu lagi dengan cara bertakwa. Secara umum takwa itu kan melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi Habil itu bertakwa, Qabil ini tidak bertakwa. Maka yang lebih dekat kepada Allah tentu Habil. Jadi korban karena dia bertakwa, maka korbannya diterima. Ini informasi dari Allah, penjelasan dari Allah dari surat Al-Maidah 27 ini. Artinya apa? Kita mencari wasilah, mencari jalan itu dengan amal ibadah, tidak dengan kita mendatangi kuburan. Anda bisa cari seluruh ayat di Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, surat yang pertama sampai surat 114. Coba Anda cari, ada enggak? Kalau kita ke kuburan itu untuk mencari wasilah, untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya tidak akan pernah Anda temukan. Jadi wasilah ini, jalan ini kita mendekatkan diri kepada Allah agar doa-doa kita diijabah Allah dengan cara bertakwa. Coba kita lihat dari surat Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi setelah kita menyembah, setelah kita beribadah kepada Allah, kita minta pertolongan pun kepada Allah. Tidak ada di sini unsur untuk mencari jalan perantara dengan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Seperti di surat Al-Baqarah ya, surat yang kedua, mulai yang pertama, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat yang kedua. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kembali di sini disangkut bertakwa. Jadi tadi kita kaitkan dengan
peristiwa Habil dan Qabil. Jadi yang bertakwa, korbannya diterima. Mereka berdua korban. Dua putra Nabiullah Adam alaihissalam ini berkorban, sama-sama berkorban. Tapi yang diterima yang mana? Yang bertakwa. Sama ini. Jadi kitab ini untuk yang bertakwa. Lalu ayat yang ketiga di Al-Baqarah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Tentu beriman kita ini kepada Allah, itu gaib. Kepada malaikat, itu gaib. Ya. Melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Rezeki kita ini semua dari Allah. Dan itu kita infakkan sebagiannya saja untuk di jalan Allah. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, ini, sholat. Percaya yang gaib, iman kepada yang gaib. Meninfakkan sebagian rezeki. Lalu yang ayat yang keempat. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Nih, yang beriman kepada Al-Quran, percaya yakin dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk kita, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Ayat yang kelima, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kriteria orang bertakwa tadi sholat, meyakini beriman kepada yang gaib, menginfakkan sebagian rezekinya, ya, lalu meyakini beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kitab-kitab yang sebelum Rasulullah, Taurat, Zabur, Injil. Kita beriman kepada kitab-kitab itu. Itulah orang yang bertakwa. Dan merekalah, firman Allah itu, orang-orang yang beruntung. Jadi, kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, agar doa-doa kita diijabah dengan Allah, kita beriman, kita sholat, kita menginfakkan sebagian rezeki, dan beriman kepada Al-Quran. Mari kita perbaiki apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa kita harus ke kuburan untuk bertawasul, untuk menjadikan orang-orang di kubur menjadi perantara, siapapun itu. Kita lihat lagi, coba saya bacakan lagi yang ayat ke-21, masih Al-Baqarah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, untuk bertakwa kita menyembah Allah, menyembah Tuhan saja. Ini kan kita agar berhati-hati. Jangan sampai ada makhluk yang kita anggap mirip-mirip nanti, atau setara. Ini berbahaya, setara dengan Allah. Maka, mari kita berusaha untuk mencari wasilah, jalan mendekatkan diri kepada Allah agar doa-doa kita diijabah dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi, kembali takwa di sini, ya. Ayat 21 ini, ketakwaan kitalah yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran agar apa? Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita ambil sebagai perantara kita agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Demikian untuk kesimpulan yang pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan yang kedua tentang perantara, wasilah untuk berdoa kepada Allah. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menerima apapun yang disampaikan oleh Allah kepada diri-diri kita sebagai hambanya, sehingga kita diridhai oleh Allah untuk diberikan pahala terbesar untuk bisa masuk ke surganya Allah. Dan salah satu kenikmatan yang akan diberikan Allah di surganya nanti adalah melihat wajah Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita nanti berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.